Nah, sekarang masuk ke tahap berikutnya, yaitu mengamati alam, fenomena alam. Untuk percobaan ini kita gunakan tisu, spidol, sama air. Sekarang saya minta mbak-mbaknya untuk garis, buat garis ini ya. Ayo, buat garis. Mas Cahyo nanti mengamati ya. Sekarang kita praktek. Bagaimana sih seorang ilmuwan? Menjadi seorang ilmuwan bagaimana? Baris. Bentuknya seperti ini ya. Sekarang ketika saya masukkan ke dalam gelas yang ada airnya, ini ada airnya, kalian mengamati. Ayo Mbak Mita ke sini. Mbak Mita sini, Mas Cahyo sini, Mas Riki sini, awas air. Kalian amati apa yang terjadi. Kalian tulis, siap-siap tulis buku tulis. Kalian amati, nggak boleh ada percontohan. Karena kenapa nggak boleh contohan? Karena setiap orang itu nanti melihatnya berbeda, sudut pandangnya berbeda. Nah, udah siap, Mas Cahyo? Kalian amati apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lihat? Tintanya kenapa? Ayo. Ada apa dengan tinta? Hitam. Tisunya kenapa? Basah. Bisunya basah. Terus ini di lantainya ada apa? Tiba-tiba kok ada apa ini? Air. Ada air. Nah, itu adalah hasil pengamatanmu. Kamu lihat seperti tadi adalah hasil pengamatanmu. Ya, yang kamu tadi sudah mempresentasikan hasil pengamatanmu. Ya. Untuk yang lain nanti presentasikan hasil pengamatanmu. Apa yang kamu amati, kamu presentasikan. Jadi sudah Mas Riki sudah mempresentasikan, tinggal 4 orang lagi ya. Nunggu Mbak Ilma. Sekarang waktunya teman-teman mempresentasikan hasil pengamatan. Pengamatan air yang ada di sini, mangkok yang ada di sini, tisu. Oke. Sekarang Mas Cahyo coba presentasikan hasil pengamatanmu. Apa yang terjadi dari fenomena alam ini? Dipegang agak dekat. Apa? Tisu mulai basah secara perlahan. Tisu mulai basah Secara secara perlahan. perlahan. Lanjut. Yang kamu tulis saja lu. Oh, tisu di dalam airnya mulai membesar. Iya tak? Yang di dalam. Ya oke. Tisunya mulai besar. Dan Terus. garis hitamnya mulai pudar. Garis hitamnya mulai pudar. Terus apa lagi? Air yang di dalam wadah berkurang. Kok tahu? Nah, air yang ada di dalam wadah mulai berkurang. Kok tahu? Berkurang dari mana kamu tahunya? Nah, itu namanya logika. Itu namanya logika. Soalnya kan ketika nggak ada ini, apakah kamu tahu air yang ada di dalam gelas berkurang? Kan enggak. Nah, itu adalah logika perumusan. Ya kan? Air yang ada di dalam gelas mulai berkurang, itu kenapa? Karena terjadi air mengalir di sini. Nah, itu masuk ke dalam perumusan. Sudah pakai logika. Coba kamu lanjut. Lantai Pengamatan. mulai basah. Lantai mulai basah. Oke, terlihat lantainya mulai basah. Terus Tisu bisa menyedot air. tisu Bisa menyedot air. tisu menyedot air. Sudah? Pun. Oke, sekarang ganti Mbak Hilma. Coba Mbak Hilma, dari hasil pengamatanmu dari fenomena alam ini apa? Agak keras Mbak Hilma. Tisunya menyerap air. Tisunya menyerap air. Oke. Airnya menyebar di seluruh tisu. Airnya menyebar seluruh tisu. Oke, ya benar. Tisunya basah. Tisunya basah. Tinta yang ada di tisu sedikit menyebar di samping-samping. Tinta di menyebar.
Terus mulai menyebar. Tisunya menjadi lebih lembek. Tisunya menjadi lebih lembek. Oke, ya. Terus Airnya terus mengalir di tisu. airnya terus mengalir di tisu. Oke. Ketika air sudah menyebar ke seluruh tisu, airnya tetap mengalir dan tisu tetap menyerap air walaupun airnya sudah menyebar di seluruh tisu dan tetap mengalir. Oke, ya benar ya. Terus lanjut. Ketika tisu yang terkena air berada di lantai, lantainya basah. Oh, lantainya basah. Ya, terus. Pun. Sudah. Sekarang ganti Mbak Mita. Coba Mbak Mita. Apa yang kamu amati? Airnya menyebar ke bagian lain. Airnya menyebar Ke bagian lain. mana? Bagian yang lain itu mana? Lain mana? Menyebar kemana? Nah, ke tempat ke lain berarti ke lantai-lantai. Oke, lanjut. Tisunya menjadi basah semua. Tisunya menjadi basah semua. Ya, benar. Lanjut. Airnya terus menyebar ke bagian tisu yang kering. Airnya Terus menyebar. menyebar ke bagian tisu yang kering. Ya, lanjut. Lantainya menjadi basah. Lantainya menjadi basah. Terus Tintanya menjadi pudar warnanya. tintanya mulai pudar warnanya. Terus Airnya menyerap. airnya menyerap. Air menyerap. Ya, Pak, sebenarnya Pak maksudnya airnya itu tisunya menyerap, cuma pakai bahasa dia, nggak apa-apa. Oh, berarti tisunya ini diganti air terus Ya. tisu. Menyerap. Terus Air perlahan menjadi sedikit. air. Perlahan menjadi sedikit. Nah, sebenarnya kalau kamu tahu airnya menjadi sedikit karena di sini airnya tumpah ke sini kan. Nah, sebenarnya itu masuk logika nanti. Nah, sudah Mbak Mita. Oke, sekarang ganti Mbak Nabila. Coba kamu presentasikan hasil pengamatanmu, Mbak Nabila, coba. Tisu yang dicelup di air. Tisu dicelup, ya nggak apa-apa. Itu pengamatannya dia. Tisu dicelup dalam air, nggak boleh menyalahkan. Kalau dalam ilmu IPA itu tidak boleh menyalahkan. Dalam kenyataannya memang iya, tisu dimasukkan di dalam air, tisu dicelupkan di dalam air. Nah, terus lanjut. Lantainya basah. Apa? Lantainya basah. Agak keras, agak keras. Lantainya basah. Lantainya basah. Kamu lihat lantainya basah nggak? Oh iya, basah. Lanjut. Yang keras Mbak Nabila. Tintanya blobor. Tintanya blobor. Nah, kata-katanya bagus. Gak apa-apa, itu bahasamu sendiri. Tintanya blobor enggak ini? Oke, blobor. Oke, lanjut. Agak dipegang. Airnya meresap di tisu. Airnya Meresap di tisu. apa? Oh, airnya meresap di tisu. Lanjut. Oh, sampun. Oke. Coba. Sudah tadi saya bantu Mas Riki. Nah, itu tadi presentasi dari siswa dan siswi MTS Ar-Riyad. Nah, walaupun awal-awal mereka tidak suka dengan ilmu IPA, ya saya berusaha bagaimana teman-teman ini suka dengan ilmu IPA. Ini adalah tahap awal bagaimana mereka ini menjadi seorang ilmuwan. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang menjadi ilmuwan. Ini tadi kalian yang yang kalian lakukan ini adalah salah satu tahap kalian mengamati percobaan. Nah, ibaratnya kamu ibaratkan ini percobaan. Kalau dalam bahasa-bahasa orang-orang yang keren-keren itu eksperimen. Eksperimen itu ya percobaan. Percobaan itu apa bahasa gampangnya? Percobaan itu bahasa gampangnya itu njajal. Opo sih, nyapo sih. Nah, itu adalah eksperimen. Bahasanya artinya itu njajal. Nah, ini adalah fenomena alam. Fenomena alam. Kalau ada tisu yang dimasukkan dalam air, air itu akan mengalir ke sini. Nah, ini nanti kamu bisa terapkan. Oh ya, airnya mengalir. Kamu terapkan pakai kompor minyak gas itu, tahu? Minyak tanah. Ya.
Terus setelah itu fenomena air mengalir ini apa yang terjadi? Dari fenomena alam ini air kan mengalir ke sini kan, dari sini ke sini kan. Nah, ini apa yang kamu lihat? Kalau kamu perhatikan, air mengalir ke sini itu adalah dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Ya kan? Coba kamu perhatikan, air yang ada di sini di titik atas sama lantai tinggi mana? Tinggi air yang ada di sini kan, lantai lebih rendah. Nah, air itu mengalir dari tinggi ke rendah. Nah, karena di sini ada penghalang, sebenarnya air tidak bisa pindah ke lantai, ya kan? Karena ada jalan. Nah, ini adalah jalan. Makanya air yang ada dalam gelas ini mengalir ke sini. Nah, airnya masuk ke lantai, jalan ke lantai. Nanti setelah ini air ini kalau sudah nggak ada jalan, tisunya nggak ada, misal tisunya ini, saya seperti ini kan, nah dia akan merambat tapi nggak tumpah karena tidak ada jalan menuju lantai. Tapi kalau tisu ini dia menuju lantai, akhirnya air mengalir ke sini, dia bisa naik karena ada jalan. Nah, paham? Ini bisa kamu praktekkan ketika kamar mandi, jeding, kamu selang, kamu sedot. Nah, itu kan airnya bisa naik kan? Nah, airnya bisa naik. Nah, ini hanya sebagian bagaimana kalian mengamati, cara kalian mengamati saja. Untuk tahap berikutnya ya nanti. Oke, sudah paham dari sini? Nah, itu saja tahap yang saya ajarkan di hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.